Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah tiada pernah putus-putusnya, maka marilah kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang tiada pernah berhenti itu untuk kita. Amin amin amin. Tak lupa salawat dan salam kami persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita sampai hari ini dan semoga insya Allah sampai ke anak cucu kita sampai di yaumil akhir kelak sampai kiamat adalah semoga dalam naungan Islam dan iman. Dan alhamdulillah semoga yang hadir di sini tercatat Allah menjadi timbangan kebaikan, pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin amin. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Insyaallah. Pembukaannya nggak usah panjang-panjang karena udah 9:30 sampai jam 11 ya. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Bismillah. Sebentar. Allahumma cukup ya Allah. Allahumma cukup. Allahumma cukup. Allahumma cukup. Allahumma cukup. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Latifatul Qalbi, Masya Allah, hati yang lembut. Insya Allah, semoga Allah melembutkan ibu-ibu yang di sini karena kelembutan itu memang pemberian Allah gitu ya, dan semoga ibu-ibu diberi kelembutan hati oleh Allah karena yang dipanggil ke surga itu adalah yang lembut hatinya. Maka kita sudah tepat di sini, berada di yayasan ini, dan lebih tepat lagi adalah judul kajiannya nafsu ibarat besi. Mungkin ibu belum pernah mendengar kajian seperti pagi ini. Nanti sampun kaget, supaya tidak kaget maka diawali dengan pemahaman dulu bahwa di bumi ini Allah itu punya dua ciptaan. Namanya ciptaan itu tercipta dan tertulis. Tertulis namanya Quran. Kalau tercipta ya ini semuanya itu ciptaan Allah. Jadi yang ada di bumi ini dan di langit semuanya ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu dua, tertulis dan tercipta. Itu. Lalu Quran surat 51, 20 boleh dicari atau tidak saya hafal insya Allah. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang yakin. Jadi kita kalau yakin bahwa semuanya itu ada ilmunya, adalah bukti bahwa Allah itu bukti kebesaran Allah, maka kita bisa mempelajarinya. Kenapa kok Allah menciptakan ini, menciptakan itu? Karena ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Quran surat 38 ayat 27 dan Quran surat 21 ayat 16. Allah itu nggak iseng menciptakan gunung, menciptakan kita, menciptakan apa saja itu nggak iseng Allah. Ingkang muni Quran surat 38 ayat 27 dan Quran surat 21 ayat 6. Dan karena Allah nggak iseng, tentunya ada ilmunya. Jadi setiap ciptaan Allah itu bisa kita kupas insya Allah. Siapa yang bisa ngupas? Adalah seperti yang tertulis di Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabburi, tidakkah kamu menghayati Al-Quran atau hati kamu terkunci? Jadi Quran itu bisa dihayati, tadabbur Bu. Nah ngaji kita ini ngaji tadabbur. Quran surat 47 ayat 24. Afala yatadabburi, tidakkah kamu menghayati? Bahasa Indonesianya menghayati, bahasa Qurannya tadabbur. Insya Allah ngaji pagi hari ini itu tadabbur. Kenapa kok ditadaburi? Karena Quran surat 16 ayat 89 mengatakan, aku ciptakan kitab ini untuk menjawab, untuk menjelaskan semua permasalahan sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi Quran itu ingkang panjenengan wau setiap hari itu menjawab semua permasalahan yang ada. Supaya yakin, monggo dipadosi mawon karena ini penting untuk kelanjutan ayat kita 1689. Monggo Bu Hartini atau Bu Tanti yang bawa Quran maksudnya. 1689.
ingkang tengah ayat sampai akhir. Bapak ya, Bapak monggo. Sampun. Monggo 1689. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Sekedap. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Lanjut Bapak. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi semuanya bisa dijelaskan. Untuk apa? Untuk apa Bapak? Sebagai petunjuk Dan serta rahmat. petunjuk dan rahmat. Jadi semuanya itu sudah ada jawabannya di Quran. Makanya kalau kita ngaji di yang bukan tadabbur, kita hanya membahas artinya saja. Seolah-olah kita bukan melalaikan, kita kurang memperhatikan nama-nama surat, urutan-urutan surat, kita kurang memperhatikan nomor-nomor surat. Misal kenapa Al-Ikhlas kok ditaruh Allah di 112, kenapa oleh Allah kok Yusuf itu di surat ke-12. Itu angka 12, angka 16 jarang dikupas. Orang-orang pada kalau ngaji biasanya hanya artinya saja. Salah? Tidak. Karena Quran itu ilmunya dalamnya tidak terukur, luasnya tidak bertepi. Jadi tidak ada salahnya. Walaupun sinau cuma artinya enggak salah, semuanya enggak salah. Tapi untuk menambah wawasan kita hari ini kita tadabbur, insyaallah. Syarat tadabbur itu 4. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Makanya nanti ngaji kita itu semuanya sumbernya Quran dan hadis, karena memang enggak boleh sumber selain itu ya. Terus yang nomor 2, tidak bertentangan dengan ilmu. Ilmunya apa? Misal kalau 2 tambah 2 ilmunya itu 4, kata guru sekolah kita dulu, maka nanti kita nggak boleh 2 tambah 2 8. Nah itu namanya bertentangan dengan ilmu. Jadi nggak boleh. Syarat tadabbur itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan yang nomor 2, tidak bertentangan dengan ilmu. Dan yang nomor 3, menumbuhkan akhlak rendah hati. Itu syaratnya. Jadi kalau kita nanti belajar kok kita jatuhnya jadinya sombong, maka yang kita pelajari adalah berdasarkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu meninggi. Nanti kita pelajari itu. Nah kalau belajar Quran itu merendah jadinya. Jadi syaratnya adalah 4. Yang terakhir tadi tidak berdasar hawa nafsu. Jadi dititeni saja orang kok ngajinya nanti, misal ngaji kita ini ngaji hati Bu, kita itu latifatul qalbu. Hati kita nanti insya Allah melembut setelah mempelajari iman seperti nafsu ibarat besi, masya Allah ya gitu. Sepertinya ini udah kita masuk ya, itu tadi pendahuluan. Nafsu, siapa yang ngasih namanya nafsu itu siapa? Oh nggak dikasih nama batu gitu, atau dikasih nama pintu gitu ya, kok nafsu gitu? Kenapa ya? Yang menciptakan nama nafsu itu siapa? Allah. Quran surah 2 ayat 31. Semua nama itu Allah yang ciptakan. Supaya apa? Supaya kita bisa pelajari, kita bisa tadabburi. Jadi nggak iseng Allah orang itu menciptakan, ayo ini namanya nafsu, itu nggak iseng, karena ada ilmunya. Mari kita kupas gitu ya. Nafsu ibarat besi. Maka nafsu itu hurufnya nun, fa, dan sin. Tulisan nafsu itu kan nun, fa, sin. Nun itu huruf kedua, nun huruf ke-25, fa huruf ke 20, sin huruf ke-12 ya. Nafsu 25 tambah 20 tambah 12 berapa Bu? 57. Surat 57 adalah surat Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi. Makanya nafsu itu ibarat besi. Jadi nggak ada kebetulan Allah meletakkan yang namanya surat Al-Hadid di urutan ke-57. Enggak iseng Allah. Enggak iseng. Tapi sebagian kita tidak mentadaburinya. Ngapain ya Allah kok menurunkan Al-Hadid kok 57, Al-Ikhlas kok 112, An-Nas kok 114. Itu ada ilmunya ya, ini kita pelajari.
Kita pending dulu biar ibu-ibu duduk biar dapat ilmunya ya Bu ya, yang baru rawuh ini nggih. Mumpung masih awal. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Gitu ya. Ya. Nafsu ibarat besi. Nafsu kalau dibuka hurufnya nun fa sin, nun ditambah fa ditambah sin, nun itu huruf ke-25, alif ba ta sa jim, nun itu huruf ke-25, fa huruf ke-20, sin huruf ke-12. 25 tambah 20 tambah 12 itu jumlahnya 57. Saya tulis dulu. Ini bisa diorek-orek ya, Bu? Nggak bisa. Saya tak ngomong aja tapi bisa mencatat ya. Betul nanti. Saya juga enakan duduk aja, gitu ya. Jumlah. Jadi peletakan surat 57 diberi Allah namanya Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi, itu tidak kebetulan. Dan peletakan jumlah ayatnya surat Al-Hadid itu jumlah ayatnya berapa? 29. Loh, kok sama Allah dikasih jumlah ayatnya 29 ya? Apa Allah nggak bisa? Al-Hadid jumlah ayatnya 50 gitu, bisa nggak Allah kira-kira? Bisa, itu kan Qur'annya Allah. Ya, jadi kalau Allah maunya Allah surat Al-Hadid jumlah ayatnya 30 gitu, bisa nggak Allah kira-kira gitu? Kira-kira bisa ya? Kan sakarepe Allah ya. Pertini ini kenapa kok Al-Hadid suratnya jumlah ayatnya 29? Apa ini Allah iseng? Tidak, berarti ada ilmunya. Lalu ilmunya apa kok kita nggak tahu? Nggak apa-apa. Kata Quran surat 47:24 yang tadi kita buka, Muhammad, kalau kamu nggak bisa tadabbur, hati kamu terkunci. Insya Allah ngaji kita hari ini adalah ngaji buka kunci. Sing muni saya Bu, kalau nggak bisa tadabbur itu hatinya terkunci bukan saya, tapi Quran surat 47:24. Jumlah ayatnya 29, surat 29 surat Al-Ankabut, artinya laba-laba. Nanti PR Bu ya, ditulis di catatannya PR, disuruh Ustazah PR ya. Pertini ini laba-laba dicari di Mbah Google itu wajahnya laba-laba kayak siapa? Kayak kita Bu, ada matanya 2, ada hidungnya, ada mulutnya, persis kita. Itu sindiran Allah. Apa sindirannya Allah? Monggo Ibu buka Bapak ya, 2941. Sebelum masuk ke 2941 kita sindiran Allah itu makjleb Bu buat kita. Nafsu ibarat besi, sama Allah Al-Hadid dikasih ayatnya 29. 29 itu surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Nanti PR nyari laba-laba itu kayak apa wajahnya? Lah kok kayak kita. Loh, kalau sindiran Allah di mana kok kayak kita? Gitu ya. Emang siapa sih yang nafsu itu? Yang mengumbar hawa nafsu itu siapa? Ya orang yang kaya laba-laba. Napa Pak? Perumpamaan orang-orang yang mengambil hidup selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Bu, merinding Bu. Kita seringkali bersandar kepada sesuatu selain Allah, yaitu nafsu, yaitu hawa nafsu. Sampai sindiran Allah sedetail itu, saya lo merinding Bapak membaca itu, lo merinding. Secara tidak sadar kita itu seringkali bersandar kepada selain Allah, dan itu selemah-lemahnya. Ngendikan di Quran. Nah gitu ya. Kalau ngaji hati insya Allah nanti bersandarnya ke Allah, alon-alon insya Allah gitu ya. Gitu. Mari, sindiran Allah luar biasa lagi Bu. Suratnya tadi kan Al-Hadid, nun vaksin 57 Al-Hadid gitu ya. Al-Hadid itu hurufnya kalau dikupas alif lam ha dal ya dal. Al-Hadid, alif lam ha dal ya
dal, nggih. Hurufnya alif huruf pertama, lam huruf ke-23. Kalau dijumlah 1 tambah 23 tambah 6 tambah 8 tambah 30 tambah 8. Kalau dijumlah 76, Bu. Surat 76 itu siapa? Al-insan, manusia itu yang mengumbar hawa nafsu itu manusia. Sama Allah disewendir misalnya kayak gitu. Iya, ini namanya tadabbur. Tidak bertentangan dengan ilmu. Uang 1 tambah 23 tambah 6 tambah 8 tambah 30 tambah 8, kalau ditotal kata guru sekolah kita dulu ya 76. Tadabbur. Anda boleh bertentangan dengan ilmu, juga tidak boleh bertentangan dengan Quran, karena Al-Hadid surat ke-57 itu nggak bertentangan. Gitu ya. Berarti surat Al-Hadid itu nyindir siapa? Nyindir kita. Al-Hadid itu siapa? Artinya besi. Siapa yang besi? Kita yang suka mengumbar hawa nafsu. Gitu ya. Namanya kita itu sudah tabiat kita. Tidak bertentangan dengan ilmu yang sekarang ini kita pelajari ya. Gini, kita itu yang namanya hawa nafsu manusia itu nek mestine yo pelit, ya, suka mengeluh. Dari sapa? Quran surat 70 ayat 19, 20, 21, 22. Itu adalah manusia itu sifatnya memang jago berkeluh kesah, memang pelit. Saya ngomong Quran, Bu, bukan saya ya. Gitu ya. Jadi itu adalah sifat dasar kita. Namanya sifat dasar itu namanya tabiat ya. Kita sering ya, wes wong iku anyen tabiate pelit. Nah, gitu ya. Siapa sih? Bu Paijo. Mungkin saya undang ada yang namanya Paijo ya di sini. Saya soalnya sering kali ngasih contoh itu Paijo gitu. Semoga tidak ada ya, Bu. Ya. Siapa sih Bu Paijo? Wah, sancen ngono iku wonge pelit. Apa tabiate Bu Paijo? Ngaten nggih? Apa ya? Tabiat pancete manusia itu ngendikane Quran pelit sama pinter berkeluh kesah. Gitu ya. Terus mari ngono. Kalau di dalam ilmu tajwid namanya matobi'i. Nyon saya ibu-ibu di sini udah bisa baca Quran kan nggih? Matobi'i itu di depan atau di tengah atau di akhir bacanya tetap 2 ketuk. Iya. Bismillah lo 2 ketuk. Hirrahman lo 2 ketuk. Jadi matobi'i itu memang kalau secara tajwid namanya pasti dibaca 2 ketuk, baik di awal ayat, di tengah ayat maupun di akhir ayat. Ini ilmu tajwid ini. Makanya tadabbur tidak bertentangan dengan ilmu tadabbur gitu ya, dengan ilmu. Manusia itu kalau gak ngaji mulai lahir sampai tengah sampai mati tabiate enggak akan berubah. Saya harus pakai pulpen. Jadi sindiran Allah sampai seperti itu tabiatnya manusia. Tapi nggak ada manusia. Ya, tabiat manusia itu menurut Quran surat 70 ayat 19 sampai 22 gitu ya. Itu adalah kikir dan pandai berkeluh kesah. Namanya tabiat ini wis tabiate menungso itu. Namanya tabiat. Tabiat itu kalau bahasa tajwid namanya tobi'i. Nih hak. Tobi'i, matobi'i. Matobi'i itu selalu dibaca 2 ketuk. Baik di awal ayat maupun akhir maupun tengah. Kecuali kalau ketemu alif atau hamzah. Makanya kalau baca dolin nangkep. Kalau ketemu alif dia berubah. Jadi matobi'i kalau tidak ketemu alif pasti 2 ketuk, di awal, di tengah, ya di akhir. Begitu manusia itu mulai lahir sampai tengah sampai mati, ya 2 ketuk itu tabiatnya. Kecuali kalau ketemu alif, jadi 6. Kecuali kalau ketemu hamzah, dia berubah bacanya. Bisa 4 atau 5 ketuk ya kalau ketemu ini ya.
gitu ya. Ini 5, ini 6. Pokoknya ini berubah gitu ya. Perting ini, Masya Allah, ini berarti iman kita. Masya Allah. Jadi ini artinya apa? Manusia pasti tidak akan berubah mulai lahir, tengah sampai sedo. Tidak akan berubah kalau tidak ketemu Allah. Kalau ketemu Allah berubah. Kalau tidak ketemu Hamzah, kok Hamzah kata sendiri ya? Hamzah itu huruf ke-29, 2 tambah 9 itu 11. Surat 11 jumlah ayatnya 123, siji tambah loro tambah telu 6. Kalau ketemu Hamzah dia berubah. Tapi dia jadi orang yang beriman, yang kaget dengan ilmu baru, memohon bertanya. Terkaget dengan ini, saya harus bertanya supaya nyambung. Oke, slow kayak kebetulan hari baru ya. Oke, ulangi melawal, setuju? Anda? Tapi ngomongnya yang dipelanin. Ya. Matur nuwun Bu, saya memang di sini terlalu cepat bekerjanya, jadi saya harus dikritisi. Nah ya, tabiat manusia itu adalah tidak akan bisa berubah. Nek wis ngamuan, mulai cilik ngamuan kok tengah umur yo ngamuan, sampai mati yo ngamuan. Sapa Bu Paijo? Bu Paijo ngamuk wis biasa. Tabiate Bu Paijo itu yo ngamuan gitu kan ya. Jadi tabiat tidak akan berubah. Kalau di ilmu tajwid namanya matobi'i. Matobi'i itu kalau kita nanti belajar tajwid ngaji, yang namanya matobi'i itu bacanya pasti 2 ketuk. Baik di awal ayat, tengah ayat maupun akhir ayat. Manusia mulai lahir, tengah sampai sedo tidak akan bisa berubah. Kecuali kalau di pelajaran tajwid, matobi'i bisa berubah kalau ketemu alif atau hamzah. Jadi 6 ketuk, waladhdallin gitu. Nggak bisa baca waladhdallin, nggak bisa. Karena dia ketemu alif. Manusia tabiatnya bisa berubah kalau ketemu alif atau hamzah. Allah semua itu. Hamzah itu satu-satunya huruf yang tidak bisa digandeng. Pertinya ini Allah itu bisa digandeng enggak atau berdiri sendiri. Nah, kalau ketemu Allah dia berubah. Kalau enggak ketemu Allah enggak akan berubah. Ketemu Allah itu gimana toh? Ngaji hati. Kita ngaji kita ini kenalan Bu sama Allah. Kenalan sama Allah. Pertinya ini kok 2 ketuk Ustazah. Matobi'i itu kata guru ngaji tajwid. Kalau ibu punya guru ngaji yang tajwid, matobi'i berapa ketuk Ustadz? 2 gitu. Nggak boleh nggak 2. Di awal, di tengah dan di akhir nggak boleh. Walaupun terakhir itu ayat kita nggak boleh. Jadi panjang nggak boleh. Ya cuma 2. Pertanyaannya kenapa kok 2? Yang menciptakan ilmu tajwid kok jadi 2 itu siapa? Allah Bu. Allah itu pencipta segala sesuatu, termasuk pencipta ilmu. Jadi Allah memberikan ilmu kepada orang yang pintar ngaji, yang ngarang tajwid, yang belajar ngaji itu untuk mengajarkan kepada kita supaya kita bisa tadabbur gitu ya. 2 ketuk. Surah 2 itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu binatang, ternak, itu sapi toh. Maknanya apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang mengikuti tabiat itu seperti binatang ternak. Jadi siapa? Yaitu orang kafir maksudnya, orang kafir ya. Loh, Ustazah saya enggak kafir. Kafir itu artinya kufur, Bu. Bukan kafir itu menyembah berhala, itu enggak. Walaupun kita kalau hati kita masih kufur, masih tertutup dengan ayat-ayat Allah itu ya namanya masih kufur, masih tertutup. Gitu ya. Lalu apa namanya? Orang kafir seperti binatang ternak. Quran surat 7 ayat 179. Jadi pas binatang itu kan tidak ada imannya toh, semuanya kan mengikuti hawa nafsu. Kembali ke materi, nafsu ibarat besi.
Tadi sudah dijelaskan, nun fa sin. Nafsu itu nun fa sin. Nun tambah fa. Saya ulang-ulangi karena ibu-ibu biar enggak kaget dengan materinya gitu ya. Nun fa sin. Nun ditambah fa ditambah sin. 25 tambah 20 ditambah 12 itu 57. 57 ya. 57 itu adalah al-hadid. Al-hadid itu besi ya. Besi itu berarti seperti nafsu. Mari kita kupas yang namanya besi. Satu, besi itu penghantar panas. Malah no, manusia itu ngamuan. Diparingi Allah panas, jam 12 panas. Wadul tonggone kira-kira tonggone 50 diwaduli kabeh. Aduh panas ya. Ketemu meneh. Aduh panas ya. Nggih napa nggih? Nggih. Ya itu manusia. Kalau kenal Allah ndak akan muni. Kenapa? Karena meyakini panas itu ciptaan Allah. Quran surat 6 ayat 102. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti panas ciptaan Allah. Lah kita kalau sudah tahu panas itu ciptaan Allah, wani nggak maido. Contoh, saya bertamu ke rumah Bu Hartini. Saya tahu ini suguhan ini dari Bu Hartini. Saya tahu ini. Saya berani nggak? Oh gak enak banyu niki banyu sumur. Saya tega nggak bilang gitu, karena saya tahu karena ini dari Bu Hartini. Ya, makanya saya nggak berani ngilokno. Kalau saya tahu itu panas ciptaan Allah, seharusnya kita nggak komplain. Aduh udan, nenggaran oke iso nandindi. Lupa, udan kan ciptaan Allah. Jadi siapa? Surat 6 ayat 102. Allah pencipta segala sesuatu. Contoh meneh, wong iku lho ya, wis maaf ini Surabayaan. Wis gak pate ayu, klambine ndukure kotak-kotak, ngisore bunder-bunder, enggak matching. Muni enggak pate ayu, iku sapa iku? Ciptaan Allah. Sapa sing gawe ngono? Wong Amerika duduk wong yayasan Latifatul Kolbi duduk wong Amerika ya. Nah, gitu ya. Jadi manusia itu memang besi itu salah satu cirinya besi itu penghantar panas. Contoh, kalau ini orangnya memang masih besi, masih nafsu, ketemu dengan orang yang memang sifat dasarnya nafsu, enggak ketemu alif, enggak ketemu hamzah, enggak ketemu Gusti Allah. Kalau saya marah, merasa terhantar enggak panas? Terhantar. Gampang itu. Misalnya, ustazah lo welek gawaya. Misal, sing ngilokno wonge nafsu, iki nih juga melok wong nafsu pisan pesi nyetrum mbok panase. Angge, malah no sotil itu kalau sotilnya panas, kene iku goreng, panas enggak sotilnya ini? Panas. Supaya enggak panas dikasih apa? Kayu. Kenapa kok dikasih kayu, Bu? Hah? Enggak penghantar panas. Pertanyaannya kenapa kayu? Enggak preso. Quran surat 14 ayat 24 yang jawab. Iman seperti pohon. Pohon itu kayu. Kayu itu berarti tidak menghantarkan panas. Orang yang beriman enggak menghantarkan panas. Gila no. Oh, ustazah lo gawaya tok. Karena iki kayu. Jarno enggak kurus. Santai. Emangnya gue pikirin mangan gak melokon gitu ya. Masya Allah. Karena kayu. Coba sini besi ya kayak sotel. Kena panas ya panas. Akhirnya golek sotel sing ono kayune. Pertanyaan ini kenapa kayu? Itu ditadaburi Bu, itu Quran. Surat sing jawab 14 ayat 24. Iman seperti pohon. Suatu saat nanti kita ngaji iman seperti pohon. Gitu ya. Jadi masih yo gak usah ngomong. Ibu di dapur lagi ngondok di dapur iki. Bapak nyuci mobil ndek kono. Itu bapak itu ngerasano gak nek istrinya gondok? Nggih. Turu bobok. Gak usah mau ngomongan. Tapi ati gak enak, atine wesi, sing bapaknya juga wesi. Kira-kira tidurnya berhadapan apa singkur-singkuran? Lah, Mas yo gak tukaran, ndak usah. Tapi menghantar, Bu. Monggo. Tapi menghantarkan panas. Panas itu terhantar. Ya itu namanya masih hawa nafsu. Coba ibu sing gondok, bapak kayu.
Masih ibu ngene gini. Bapaknya hatinya gimana? Dingin saja. Kalau bapaknya yang kayu, begitupun sebaliknya. Kalau bapaknya sedang besi, ibunya kayu, ketemu Allah atau ketemu Hamzah, alif atau Hamzah, enggak akan jadi. Enggak, matobi'i enggak berlaku, tabiatnya enggak ada. Sifat lain besi adalah keras. Tadi penghantar panas loh, saiki keras. Iya, orang ngamuk itu mesti keras. Kalau nggak keras hati ya keras suaranya, yo keras mimik mukanya. Hilang ayune, hilang lembutnya. Nggih napa nggih? Kok preso? Pengalaman. Oh, mboten pengalaman saya, Bu. Mboten pengalamannya Ibu, pengalaman saya, nggih. Ya, nggih. Orang kok ngamukan mesti hatinya keras. Ini ibu-ibu yang di sini latifatul qalbi, insya Allah tidak seperti itu. Qalbu apa qalbi? Qalbi toh? Saya dengarnya ibu kolbun ya. Apa? Qalbi toh? Lah iya, nggih. Nah, gitu ya. Jadi saat orang kok keras hati, pasti sedang hawa nafsu karena sedang memiliki sifatnya besi. Besi kan tadi nafsu, kita kupas di awal pertemuan tadi, gitu ya. Namun ada kalanya orang itu enggak jadi marah. Kalau kena besi kayak tadi itu kena kayu, enggak bisa marah, enggak kesetrum, enggak nyetrum. Monggo dibuka surat 14 ayat 24. Saya masih terlalu cepat buat ini, Mas, boten. Saya biasanya nggak dengar, kalau ini dengar. Nah ini bauan teri kayak gini. Nah ini, Buun sama siapa? Naik apa? Oh, kalau nggak naik motor nanti pulang saya antar gitu. Monggo Bapak. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Sekedap. Di dalam tafsir perkataan yang baik itu la ilaha illallah. Dalam tafsir di situ nggak ditulis kalimat yang baik itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Iman. Kan nggak ada Tuhan selain Allah kan iman. Ya. Monggo Bapak lanjut. Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, iman itu seperti pohon. Nah, sekarang nggak saya sepil supaya kita ngaji lagi iman seperti pohon, masya Allah gitu ya. Jadi kok ada orang kok marah ikut marah, berarti nafsu ketemu nafsu, besi ketemu besi, karena besi itu penghantar panas. Tapi kok ono wong ngamuk kok iki guyu-guyu ae, dimusuhi Bu Paijo kok cuek ae, berarti kita kayu, Bu Paijo besi, nggak bisa mengantarkan panas. Simple. Nanti ada ciri-ciri supaya tidak panas saat menghadapi orang seperti itu, gitu ya. Itu kan ibaratnya seperti sodil gitu ya. Tadi kita sudah bahas sodil itu panas, dia menghantarkan panas. Dan yang nomor 3, besi itu kalau terendam air keropos. Jadi kalah. Besi itu kalau ketemu air keropos, artinya kalah gitu ya. Di dalam Quran, air itu kebenaran. Quran surat 13 ayat 17. Jadi orang kok hatinya hawa nafsu, kalau ketemu kebenaran kalah hawa nafsunya. Kayak ini. Orang kok tabiat ketemu kebenaran itu Allah, ketemu kalah ganti, nggak jadi 2 ketuk, tapi jadi 6 ketuk bacanya. Ini kita double besi, nah, besi itu tabiat, besi kalau ketemu air itu keropos, air itu kebenaran. Quran surat 13 ayat 17. Jadi maknanya apa? Orang kok takut, kok ketemu kebenaran, pasti kalah berubahnya. Nafsu itu akan kalah dengan kebenaran.
Kenapa? Karena air itu penghantar listrik, bukan penghantar panas. Kalau besi penghantar panas, malah wong atine panas nyambung. Tapi air itu penghantar listrik, artinya nyambung. Listrik itu nek mbek listrik iki nyambung. Air itu mempersatukan. Ana wong kok air ambek air besine hilang. Orang kok dituturi dikasih kebenaran, ojo ngene nek Ramadan iku poso misalnya gitu ya, ojo ngamuk karena begini, kok dia nyambung berarti air ketemu air. Kalau didudui kok gak nyambung berarti jiwanya itu kurang air, kurang kebenaran. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Maknanya apa? Orang itu merendah, kalah. Orang yang hawa nafsu itu meninggi. Orang yang meninggi itu kalah sama orang yang merendah. Meninggi itu apa Ustazah? Contoh adalah sombong. Podo kudunge, itu kira abang, gak nggih contoh iki. Kan gak ono abang toh, ada abang. Apa kudunge apa oren? Nah, ada oren toh? Ya. Ono ibu-ibu kudunge oren. Ini biasanya ibu-ibu, Pak. Tidak berlaku bapak-bapak. Ono ibu-ibu kudunge oren. Ketemu karo ibu-ibu liya kudunge kuning. Sing ibu sing iku wonge ayu, ijik enom, mereke kudunge misal mereke Al-Zahwa. Aku ngarang ini, nggak ada merek Al-Zahwa. Ini saya ngarang. Al-Zahwa. Ketemu karo wong rodok desa titik. Kelire oren. Mereke didelok nang jaba kene Al-Zahwa. Ngono ya. Putune ngomong, "Mbah, kaya weke Mbah. Mbah rodok ayu, keren. Nek wong iku ya elek." Ngoten apa ngoten seringe? Nggih. Surga tidak ditempati oleh orang-orang yang ingin sombong. Quran surat 28 ayat 83. Ingin, Bu. Ingin mawon mboten saged teng swarga. Mboten saged. Mau kesini aku kok tak aku tak gawe ali-ali sing gede, cek dilemayu. Udah nggak bisa ke surga. Tapi nek make karena suka beda ya, beda. Itu kan untuk pemuasan kita aja yang suka gitu. Jadi kita yang noto hati. Kok kepengen dipuji? Berarti kalau kepengen dipuji, berarti kalau ini tinggi yang lain rendah. Surga negeri akhirat tidak aku ciptakan untuk orang-orang yang ingin sombong. Quran surat 28 ayat 83. Jadi mboten usah pengen Bu nek sombong mesisan mawon lho kok ngono. Mboten guyon. Ya. Itu namanya tadabbur, itu kita membaca ayat-ayat Allah, ayat tercipta dibaca di ayat yang tertulis. Karena tadi kan kita udah bahas, karena ayat yang tertulis itu sudah menjelaskan semua permasalahan ingkang diwaos Bapak tadi, Quran surat An-Nahl 89. Tidak aku ciptakan Quran ini untuk menjawab semua permasalahan sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi kalau ada yang di sana terjadi, maka ditadaburi di sini. Oh ono sotel, oh iya, aku wis ngaji nang ustazah. Sotel iki wesi penghantar panas, ben gak panas kayak kayu, iman seperti kayu. Oh udah bisa. Pertinggi ini rumah zaman now. Saya tadi itu di sini datang pertama kali karena belum ada. Saya jalan-jalan ke Aseta, Asima. Bu perumahan rodo api titik ini loh Bu. Nah ya itu ya, itu ya. Nah, rumah zaman dulu itu pilarnya gini nih kayu, nih. Ininya juga kayu, pintunya juga kayu, nih. Zaman dulu. Pertinggi ini rumah itu sekarang reng-rengannya dari apa? Galvalum ya. Alasannya ben gak dibangun ya alasannya. Kita bahas Quran aja nggak pakai alasan gitu ya. Ini surat cintanya Allah apa ini? Surat cintanya Allah adalah, kan itu
Galvalum itu kan semacam besi penghantar panas, dia tidak bisa menyerap dingin. Dulu zaman mbah kita itu omahe tekok kayu beno adem sing nang jero. Karena memang orang iman itu mendinginkan sebelahnya. Sekarang enggak, itu sinyal Allah, kita harus baca. Banyak orang zaman now yang sudah meninggalkan keimanannya, molakno panas kabeh wonge. Jadi kita secara nggak sadar itu disindir Allah seperti itu. Banyak sekali ATM di mana-mana. Dulu zaman saya kecil, kalau mau nambung duit ya di bank, mau ngambil duit ya di bank, nggak ada ATM. Mungkin apa nggih? Tadaburnya apa itu Bu ya? Kok makin banyak orang makin gampang ngambil duit di mana-mana itu ada ATM pinggir jalan, di Indomaret ada ATM, kok mudah. Perting ini kita itu kalau menghadapi ATM seringnya ngambil atau ngisi. Iya, kayak saya yang ngisi peng siji dijogok peng pituli Korea, itu saya Bu ya. Itu apa maknanya? Rasulullah pernah ditanya, yang aku khawatirkan dari umatku adalah bangkrut. Bangkrut itu apa? Apakah bisnisnya yang bangkrut? Ngendikane Rasulullah, orang yang banyak amalan tapi dia sering menyakiti orang, dijukui titil gitu kan? Itu ada hadis. Ibu pernah membaca hadisnya itu? Kalau tidak ada saya bacakan gitu ya. Intinya gitulah. Jadi orang itu saya mati bawa pahala kira-kira rong truk. Saya kan orang solihah gitu ya. Guyon Bu, saya ini Surabayaan Bu ya, jangan dimasukkan hati. Usadai sombong aku solihah, jangan ya, cuma guyon ya. Saya bawa pahala rong karung ya. Terus sama Allah ditimbang, ternyata memang saya enggak, timbangannya berat pahalanya. Lalu oke, inna mubarak ke surga kata Allah gitu. Kenapa? Karena saya banyak baik timbangan toh. Begitu saya mau ke surga, Bu Tanti bilang, Allah, kula protes apa? Bu Ina dulu itu pernah ngerasani saya enggak terima. Mana? Ini rekamannya, kan nanti itu kita kayak nonton film. Ini rekamannya. Walah, ayo pahalamu kena berarti ini. Bu Tanti, oh yes gak apa-apa cik akeh. Lah kayak melaku berarti ini, Allah, dulu Bu Ustazah pernah jokok dompetku isine 3.000. Saya ndak terima Allah. Oke, dikekno. Iki dikekno sampai habis. Lalu wis entek dhek lenger-lenger. Lalu ditanyain, "Ya wis kamu banyak dosa." Tibane jo ono sing protes jenenge Bu Paijo. Allah, itu dulu pernah apain ya? Pernah bujui saya gitu. Terus orang ini bilang gini, "Enggak ada lagi yang bisa saya kasihkan. Pahalaku udah habis." Oke, kata Allah, dosane paijo dikekno. Itu namanya tekor. Jadi dititili, goleke ping situk, dititili ping akeh. Ini ATM. Banyak orang zaman now yang pahalanya itu ketitilan, kejukuan dan mudah. Mudah Bu, kita ngilokno orang mudah. Kita maido panas mudah, parkir mobil situ motor tahun 70, situ tahun 2007 anyaran aku itu sudah kayak gitu ya, gitu motor tahun 70 motor apa ya Anda, saya enggak tahu gitu ya. Jadi kayak gitu itu dididili, itu tadabur ATM Bu. Jadi ATM itu ditadaburi di hadis. Tadi syarat tadabur tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Tadaburnya di hadis gitu ya. Pertanyaannya pakai galvalum, balik meneh rumah. Galvalum ya, karena alasannya kayu itu mahal zaman sekarang, galvalum murah nggih. Ya bener, orang beriman itu mahal di mata Allah. Kan kayu itu pohon, iman seperti pohon. Rumah itu sekarang udah ada kayu. Kenapa? Kayu mahal. Iya, orang beriman itu mahal. Terus ada lagi yang ngomong, nggak mau pakai kayu, enak galvalum, rumahnya awet. Kalau kayu nanti dimakan rayap. Nggih. Alasannya gitu kan, kalau kayu dimakan rayap. Pertingi ini nanti dulu, itu yang kedua.
em, kayu dimakan rayap ya, ini tadabbur lagi Bu. Rayap diawali huruf R. R itu kalau dalam bahasa alif ba ta sa jim itu ro itu tandanya hidup. Jadi siapa orang hidup itu gerak tuh, kita bisa gerak semua, berarti kita hidup. Kalau mati nggak bisa gerak, ya benar. Lidah satu-satunya huruf hijaiyah yang lidahnya bergetar cuma huruf ro. Alif loh ilate meneng, ba ilate meneng, fa ilate meneng, tapi nek ro ilate bergetar. Itu simbol hidup. Ro itu huruf ke-10. Surat 10 jumlah ayatnya 109. 109 itu surat Al-Kafirun. Maknanya apa? Yo, sing menggerogoti keimanan. Tadi kan kayu digerogoti rayap hurufnya ro itu ya Al-Kafirun. Yang menggerogoti keimanan itu kekafiran, bukan kafir nyembah berhala. Terkadang kita itu juga seperti itu. Kalau kafir itu tertutup Bu artinya. Ya itu yang gerogoti iman. Contoh Surabaya cek pawanase ya. Itu arti kita kufur. Kufur apa? Kufur terhadap ayat Allah. Ayat Allah ngendikan Allah pencipta segala sesuatu. Surat 6 ayat 102. Itu kita kufur. Kufur itu gak ketok Bu, ketutup. Allahnya gak ketok. Akhirnya sing ketok panase. Aduh Surabaya ampun panase itu ketutup. Kena rayap. Imannya kena rayap. Mau dibuka 6102, mau nggak Pak? Enam 102. Sampun Bapak, sampun, monggo. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Imani itu harus diimani. Jadi yang menciptakan kodong saya ini Allah. Loh enggak Ustazah, penjahit. Iya, penjahitnya dikasih Allah kesehatan sehingga bisa jahit kodong saya. Coba dikasih Allah enggak sehat, pusing aja kepalanya, bisa enggak jahit kodong saya? Enggak bisa. Itu yang harus diimani. Semua Allah pencipta segala sesuatu. Kalau sudah yang namanya ciptaan Allah, insya Allah kita enggak berani lagi sudah. Maido cuaca, maido apa-apa, karena itu ciptaan Allah. Membayangkannya gimana Ustazah? Membayangkannya saat kita bertamu ke rumah orang. Contoh saya bertamu karena saya kenalnya Bu Tanti, Bu Uun sama Bu Hartini. Mau saya kayak contoh sekarang, contohnya Bu Uun ya. Saya bertamu ke rumah Bu Uun. Kita itu tamunya Allah loh Bu di sini. Jadi siapa? Quran surat 2 ayat 29 dan Quran surat 7 ayat 10. Jadi kita itu di sini itu tamunya Allah, disiapkan Allah. Itu sing muni ayat, kita nggak usah buka, tapi kalau ibu catat aja nanti di rumah ibu tahu. Surat 2 ayat 29 dan Quran surat 7 ayat 10. Saya bertamu di rumah Bu Uun karena Bu Uun sayang sama saya. Itu tulisannya Allah sayang sama kita. Kita dicukupi semuanya. Sing muni Quran. Saya bertamu ke rumah Bu Uun sayang sama saya, maka saya dicukupi semuanya. Loh Ustazah ini jam 12 siang ya, waktunya makan siang, ditukokno bakso, ditukokno es campur, ditukokno opo ae wis sembarang karena sayang sama saya. Gitu ya. Oh kok jam 12 iku Ustazah waya salat, disiapno rokok, disiapno sembarang. Gitu ya. Lalu saya masuk, bayangkan Bu. Saya masuk ke rumah Bu Uun, monggo Ustazah diunjuk, ini es campurnya saya lo yang bikin. Oh enggak. Saya enggak suka Bu Uun. Saya enggak bisa. Apa es campur? Ya Allah, kayak gini kok es campur. Pertini ini perasaan Bu Uun gimana? Gimana Bu? Iya. Kita sering berapa kali maido Allah. Terus nang omah ngene, delok. Oh omah yo akeh sawange Bu Uun iki kemproh gitu. Padha mek ngene, Surabaya cek pawanase yo, coba mendung lah enak. Padha. Sama Bu. Bu Uun mbok yo omah kei pasangin, mbok kei AC omah kok sampe gak sumuk tanah omah. Persis Bu, persis.
Perasaannya Bu Un yang nyayangin saya, kamu nih modele koyok ngene iki, kayak apa modelnya? Kalau sudah ngaji hati, mau maido, jadi ngaji hati itu gini Bu. Ngaji hati itu rel. Enggak apa-apa Ibu Ocul. Wih Surabaya Pawan, oh ya kan gak entuk ya. Loh balik. Ini ngaji rel Bu. Kalau burung ngaji hati, wah Surabaya panas, wadul. Situ dadi jaksa penuntut umum, situ dadi hakim. Wadul mek Bu Hartini. Surabaya panas ya, Bu Hartini hakim. Iya njet panas sih, mbak padha. Nggih napa nggih? Secara ndak langsung kita sering menjadi jaksa penuntut umum dan hakim. Hakim apa gedok? Iya, Surabaya panas. Berapa kali kita maido Gusti Allah? Naudzubillah min dzalik gitu ya. Besi itu biar lunak diapain Bu? Biar bisa dibentuk. Iya, dipanasi atau dibakar ya. Besi itu bisa dibentuk kalau dibakar. Hawa nafsu bisa ditundukkan kalau hawa nafsunya dibakar. Dibakar dengan apa? Ramadan. Makna Ramadan itu artinya membakar. Yang dibakar apanya? Hawa nafsunya dan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu dibakar sama Allah. Dan hawa nafsunya seharusnya dibakar, setelah dibakar dibentuk gampang. Makanya hadis Rasul ngendikan apa itu jenenge? Orang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Banyak orang berpuasa mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena kurang panas bakare, hawa nafsu nejek pancet gak iso dibentuk sama Allah. Bar poso riyo kok ijik ngamukan lho, gerung kebakar wingi riyo. Wingi poso belum kebakar. Loh Ustazah saya juga bisa ngamuk, saya kan manusia. Enggak, dulu levelnya berapa, setelah Ramadan levelnya berapa. Itu yang benar, bukan terus habis Ramadan jadi malaikat gak tahu ngamuk, enggak juga. Kita proses tapi level sudah turun. Gitu ya. Nafsu ibarat besi. Besi, ya tadi kita sepakat ya, besi itu bisa dibentuk kalau dibakar. Dibakarnya kalau zaman now namanya Ramadan. Ramadan itu artinya dibakar. Memang artinya gitu. Poso Ramadan. Jadi puasa itu bisa menaklukkan hawa nafsu. Arep ngamuk kasih do. Yo. Nek pas poso iso eling arep ngamuk nggak jadi. Ngene riyo yo lali ya lah aku gak poso kok. Ngono. Ya, nek Ramadan arep ngrasani tanggane, poso-poso gak sido. Terus rasane nek kapan? Engko bar buka gitu ya. Gitu ya. Itu namanya enggak dibakar. 3410, Pak. Monggo Pak. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Nah, kami telah melunakkan besi untuknya. Besi tadi apa Bu? Hawa nafsu. Ya. Jadi gini Bu, Quran itu kalau sing maca orang yang tidak tadabbur, memang Nabi Daud itu memang besi lunak di tangannya. Besi itu bisa dibentuk sama Nabi Daud. Dikasih Allah mukjizat kayak gitu. Iya, secara syariat memang ceritanya seperti itu. Nabi Daud itu suaranya merdu dan bisa melunakkan besi di tangannya, gitu ya. Kenapa kok suaranya kok merdu dan besi di tangannya? Suara merdu itu enak nggak didengerin Bu? Enak. Nanti dulu kita tadabburi itu. Cerita yang sesungguhnya itu syariat
Itu memang Nabi Dawud itu memang Bapak tadi baca suaranya merdu, dia bernyanyi, dia enek dakwah itu nyanyi. Maka gunung, burung itu melok tasbih, seneng ngrungokno Nabi Dawud gitu ya. Dan besi lunak di tangannya. Sepertinya ini Nabi yang terkenal puasanya itu Nabi apa? Nah, Nabi Dawud itu dibakar enggak, dibakar enggak, dibakar enggak, mulane lunak, Bu. Lunak. Orang yang lunak hatinya ngomongnya enak enggak dirungokno wong liya. Ya Nabi Dawud itu. Kalau nyanyi burung dan gunung ikut bertasbih kepadanya. Dawud itu hurufnya dal, wawu, dal. Saya hitung dulu, Bu. Saya nggak tahu. Dal 16 tambah wawu 26. Aduh, nggak usah habis. Ya, nggak usah, Bu. Dal, wawu, dal. Diawali huruf dal, diakhiri huruf dal. Dal itu satu-satunya huruf yang bentuknya seperti orang sujud, merendah. Dal itu kayak orang sujud kalau ditulis. Kan dal itu nulisnya gini. Aku ini gak bisa nulis Arab. Wis gini lah pokoknya ini orang sujud. Merendah. Orang kalau merendah ngomongnya enak nih teman-temannya. Wong nek meninggi enggak enak didengerin. Gitu ya. Maknanya apa? Nafsu bisa melunak dengan bersujud atau merendah. Kalah, Bu. Oh, Ibu badhe kondur. Oh, inggih. Oh, Ibu juga. Inggih, monggo. Ibu, saya dikasih waktu sampai 11 kurang seperempat. Enggak, berdoanya 11 kurang seperempat gitu ya? Enggak? Oh, nggih. Saya lihat jam. Nah, gitu ya. Jadi semuanya bisa ditadaburi. Mending Bapak aja yang baca 4724. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Bahasa Arabnya afala yatadabburi. Tidakkah kamu menghayati? Menghayati itu bahasa Indonesia. Dibaca Bapak tadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tadabbur. Orang tidak bisa tadabbur, hatinya terkunci. Sing muni Quran bukan saya. Tadabbur itu contohnya apa? Ya tadi itu Nabi Dawud. Surat yang dibaca Bapak tadi, surat 34 ayat 10. Burung-burung ikut nyanyi, ikut bertasbih kepada Dawud. Dan Dawud bisa melunakkan. Orang yang lunak hatinya, hawa nafsunya bisa dibentuk olehnya, bisa ditekuk olehnya. Didengerin orang lain enak ngomongnya. Itu tadabbur. Tapi tidak tadaburnya apa? Kenyataannya apa? Memang Nabi Dawud itu memang kuat bisa membentuk itu syariat. Ada syariat, ada tadabur atau hakikat. Kalau ada yang bertanya monggo, kalau ada yang belum mengerti monggo. Kalau ada yang saya kecepatan, saya mengulang juga mau. Bu Tanti dulu di Aroyan rawuh ya? Di Aroyan rawuh Bu Tanti? Oh iya, ada? Oh mboten? Oh iya.
Nih. Jadi Bu, contoh matobi'i itu kayaknya terlalu tinggi sih. Enggak, ini masih dasar Ibu. Ah ya gitu ya. Jadi matobi'i itu memang dibaca 2. Mau nggak Bu tanya Bu? Nih. 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 Iya, langsung istighfar ya. Iya. Itu nyun sewu. Aduh. Pertanyaannya, apa ada orang yang sholatnya kenceng, jilbabnya panjang kayak saya ini, moga haji peng 15, umroh peng 17, tapi ngamuan? Ada nggak Bu? Oh banyak, sepakat, masya Allah. Kenapa? Karena dia hanya masih Islam, belum iman. Lah orang yang seperti ibu Asma sinten? Bu Yuni. Orang yang ditanyakan ibu tadi adalah orang yang sudah akan belajar going to iman. Karena sadar kalau salah. Kalau nggak sadar salah dia masih Islam. Sing ngomong ngono soalnya wong Islam. Salate ya ping 5, Ramadan ya poso, Surabaya panas sih. Iku ya wong Islam. 4914, Pak. Wonge ya Islam, tapi durung iman. Kalau iman dia tahu bahwa itu ciptaan Allah, maka dia tidak. Jadi yang ketok gini Bu, bedonya iman sama Islam. Saat panas, kalau nggak tahu kalau itu salah, dia masih Islam. Kan masih tertutup ya, terkufur. Dulu panas, aku ngaji nang ustadzah, kasih domun itu, Astagfirullahaladzim, udah gitu, udah menit Pak. Nah, pasti Bu orang itu kembali. Jadi gini, kaji kita ini ngaji rel. Kalau sudah tahu relnya, oh dari ustadzah ngilokno Surabaya panas kan gak entuk. Nah gitu misalnya ya. Ini kan gak entuk. Oke, suatu saat ocol, kenapa lali? Karena sudah terbiasa, maido Gusti Allah kan udah biasa gitu ya. Begitu ngene balik, begitu keluar cepat balik. Baliknya ini tergantung keimanan kita sebesar apa. Ada orang yang gak balik-balik, misal menyalahkan nasib. Aduh nasibku kok koyo ngene yo, wis bojo PHK, terus anak kena Covid, gitu ya. Gitu ya, pokoknya menyalahkan nasib ya. Akhirnya aku iki yo, aku dhewe ibu rumah tangga, gak menyalahkan nasib gitu ya. Akhirnya dia pusing, dia nggak iman, dia keluar wadul tonggone. Lah iya wong ancene koyo ngene tambah dawa. Ya, tambah ojol. Kenapa? Dia nggak punya rel. Tapi begitu tek 2868 kasih itu. 2868 apa? Allah menciptakan dan memilih apa yang dia sukain. Buat kamu nggak ada pilihan. 2868 itu tuh. Lo bojoku iku wis mati kena Covid, gak nyambut kena PHK. Langsung eling, Allah memilih dan yang dia sukain. Buat aku gak ada pilihan. Kalau gak ada pilihan ini cuma 2. Gerundel apa manut Gusti Allah. Lho iki lak teko Gusti Allah. Jadi, kalau lihat kasus bedone orang Islam atau orang iman, kalau lihat kasus sing didelok kalau ada masalah, sing didelok masalahnya atau Allahnya. Begitu eleng Allah, enggak sido ngamuk. Kalau yang dilihat itu, contoh, saya mangkel sama Bu Paijo, ya, Paijo mana, ya, Paijo kedutan nggak ibu dirasani ya gitu ya. Saya mangkel sama Bu Paijo, kersane Bu Paijo memang greget, no, memang ngamuan, memang pelit, memang ngamuan, ya. Pertini ini, Bapak bukanya 4914 ya, mending 2520 dulu. Ngamuk ambil orang itu, ya. Yang kita ketoi orang itu atau Allah, gitu saja. Kalau ibu tadi gimana sudah panas caranya kayak apa? Saat melihat panas, ibu melihat panasnya. Malah no mangkel. Nek sing delok sing gawe panas gak sida mangkel. 2520 no gak Pak? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar. Ya, maksudnya Nabi itu manusia biasa. Yo mlaku nang pasar. Biasa yo mlaku nang pasar kayak kita kan, kita itu yo mlaku nang pasar yo artinya Nabi itu manusia biasa. Lanjut Pak. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Kami jadikan, berarti yang jadikan siapa?
Allah. Kami jadikan sebagian kamu menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi nek mangkel karo wong kono, kami jadikan. Allah menyuruhku. Sabar, akhir ayat Pak. Monggo. Tidakkah? Ya, lanjut. Maukah kamu? Maukah kamu bersama? Nah, jadi harus sadar. Ini. Kami jadikan, kami itu Allah. Kami jadikan sebagian kamu menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Ternyata iki gregetno golongan sini ya. Yang dilihat sini, Allah menyuruhku sabar melalui orang itu. Sing ketok pertama Allah atau orang itu? Oh, Allah kan? Allah menyuruhku sabar melalui orang itu. Berarti yang ketok pertama kali yang disebut siapa? Ayatnya kan gitu, kami jadikan kan gitu ya. Allah menyuruhku sabar melalui orang itu. Praktekkan itu, Bu. Nanti level marahnya Ibu berapa? Melok Quran, enak, Bu. Tapi saat mangkel mbek Bu Paijo, nek sing ketok Bu Paijo, angger ndelok Bu Paijo, gak ono Allah, makin mangkel enggak sama Bu Paijo? Makin, karena yang dilihat objeknya, bukan siapa. Maksud Allah mendudukkan kita sifatnya Bu Paijo itu apa toh? Supaya kita tahu iku elek dan aku tidak kayak gitu. Bukan iku sing elek. Itu tuh surat cintanya Allah. Allah tuh ngirim surat cinta kepada kita. Jadi nek wong gregetno, alhamdulillah, dudu aku yang ditakdirkan Allah menjadi orang itu. Itu ngaji hati itu. Manajemen kolbu namanya. Kalau di kajiannya Bu Hartini, Bu Uun namanya manasik kolbu. Manasik itu artinya ibadah. Caranya ibadahnya kolbu. Noto, Bu. Nanti sabar nggak pakai disuruh. Auto sabar. Ikhlas nggak pakai disuruh. Mau lah, saya nggak sabar ya. Lalu saya gitu. Nah, jadi kalau panas langsung eling Allah. Nah, eling sing didelok panas sih. Jadi jaksa penuntut umum Surabaya panas ya. Wadul mbek tanggane pancene panas jadi hakim. Tapi kalau Allah yang nyiptain meneng. Eling mertamu nang Bu Un. Aku iki kan dimasakno Bu Un. Gak wani. Gitu. Kenapa kok gak wani? Karena saya menjaga perasaannya Bu Un. Jaga Bu Allah itu, menghormati Allah itu wajib. Kalau kita mertamu aja gak wani maido tuan rumah. Lah kita jadi tamunya Allah kok maido tuan rumahnya ini apa? Nah, gitu ya. Jadi ndak apa-apa. Iya. Jadi ndak apa-apa, ocol keluar rel itu ndak apa-apa. Balik kapan itu ndelok-ndelok tingkat keimanan. Nek cepet ya cepet baliknya. Biasanya cuma panas, Surabaya oh kan. Enggak dong, biasanya cepet. Tapi nek masalah nasib, wis gak duwe, awak loro, kepala cenut-cenut gitu ya. Tambah ocol, maidone tambah duwe, nanti balik. Kalau lagi pusing solusinya gimana Ustazah? Oh iki kan rada sepuh ya. Dengkulku cekot-cekot Ustazah. Memang cekot-cekot nek wis sepuh itu memang cekot-cekot gitu ya. Solusinya gimana? Alhamdulillah. Umurku wis 70, cekot-cekote cuma 2 tahun, lagek 2 tahun. Paringi Allah 68 tahun enak dengkule. Gak ono syukure. Paringi cekot-cekot 2 tahun, tonggone sak kecamatan wis ngerti kabeh mergo diceritani. Tuh, masa kufur nikmat. Angger ketemu tonggone, dengkulku loro. Ketemu meneh, dengkulku loro. Nah, begitu. Jadi manusia itu ada 3 level. Mari kita introspeksi kita yang mana. Ini. Level pertama, Quran surat 33 ayat 41. Ini yang ditanyakan Bu Yuni tadi ya. Kan? Ikron kasiron. Iya. Bahasa Indonesianya gini. Hai orang-orang yang beriman. Sing diceluk sapa? Iya. Hai orang-orang yang beriman. Ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Berarti jadi orang beriman sing diperintah adalah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Surat 3341. Hai orang-orang yang beriman,
Ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Berarti sing diceluk wong iman, wong Islam gak diceluk. Kenapa? Karena wong Islam gak iso ingat Allah sebanyak-banyaknya. Hanya orang iman. Bu Yuni tadi itu Surabaya pan. Lho lah kayak pan eling orang beriman. Kenapa? Eling Allah. Eling apa? Surat 6 102 bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Kawani nutut, oh, Surabaya pan. Gak situ. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Itu kenapa? Hai orang yang beriman langsung eling Quran. Loh, Allah pencipta panas 6 102. Berarti aku kok lima itu. Nah, itu orang beriman. Ya. Lalu Quran surat 35 ayat 3. Seluane ngene. Hai manusia. Sing diceluk sapa iki? Iya, sing pertama no sing diceluk beriman. Iki hai manusia, gak peduli manusia iku mau mbok Islam, mbok Kristen, mbok apa gak peduli. Sing celuk pokoknya menungso. Sing rumangsa dadi menungso, ingatlah nikmatku. Nek rumangsa dadi menungso sing dieling apa nih? Nikmat. Berarti nek grundel duduk sing ngomong ayat lo duduk aku lo yo. Gitu ya. Sopo ustadzah sing grundel. Hai manusia, ingatlah nikmatku. Ya, berarti nek wong beriman sing dieling Allah. Nek wong manusia sing dikongkon eling nikmatnya. Sing ngomong Quran duduk saya. Berarti ini nek gak eling nikmat berarti duduk menungso. Sopo 5919. Bolone sopo iku? Monggo Pak, bolone sinten Pak? 5919. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Sampun. Ingat Bu ayatnya ya, 5919. Ayatnya sama, 5819. Berarti uang kok gak eling nikmat Allah, gak eling Allah, mereka orang fasik. 5819. Setan telah menguasai mereka. Nah, bolone sapa? Akhir ayat. Mereka itulah sedaya amit. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Monggo ayatnya dibaca lengkap Pak. Gak enak bolo setan nih. Monggo ayatnya dibaca lengkap. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Berarti nek gak eling Gusti Allah koncone. Nah. Kene sering koncone Gusti Allah apa koncone setan? Nah, gitu ya. Gitu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi manusia itu ada kelas. Kita ini orang beriman atau menungso atau bolo setan. Nah, itu udah kita di mana? Contohnya gimana Ustazah? Contoh, ono Pak Ijo mbek Pak Ino wis suwi ndak ketemu. Teman SMP kan cik seger, cik ganteng, cik kan lanang ya. Pak Ijo Pak Ino laki. Cik ganteng, cik seger. Saiki wis umur 75. Pak Ijo mbek Pak Ino reuni SMP. Weh, kon biyen koncoku sak kelas yo, iya sak bangku. Ya apa saiki kon? Lah iya wis balungku loro kabeh, jenenge wong wis tuwek, wis untuku ya wis protol kabeh. Sing dieling duduk Allah, duduk nikmat Allah. Ya iku golongan 3. Tapi nek ngene Mas, ya apa kan alhamdulillah lho Mas yo koyo ngene, anakku lho diparingi Allah njowo. Aku Mas yo pensiun dikasih aku di anu lho eling nikmat sing dieling. Udah levelnya gitu aja kita itu. Jadi saat pusing kepala, alhamdulillah. Kenapa? Pusingnya cuma rong dino paling banter. Kepala saya ini sudah nempel di sini 50 tahun lebih. Jadi nek cuma ngeluh rong dino aja, nggak usah pusing. 50 tahun lebih ini nggak pernah pusing, kan gitu.
maka syukur. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Dengkulnya cekot-cekot, alhamdulillah. Mau tanya ibu? Oh mboten, tak pikir ibu bereaksi. Nah, ngaten. Monggo. Jame. Monggo. Nah. Enggak apa-apa. Nah, iya, monggo ibu. Kita kan dalam perjalanan hidup Iya. banyak dosa, banyak apa yang kita lakukan. Tapi kan Allah maha pengampun pada saat misalkan dalam satu tahun kita sebelum Ramadan, bulan yang penuh ampunan apa dosa-dosa kita sebelumnya itu nantinya pada saat penimbangan itu dia itu masih dihitung juga. Iya. Jadi ditumpuk. Iya, kalau kita ndak istighfar, pertanyaannya apakah kita juga sudah istighfar? Kalau ya kita Gini Bu, saya kata guru saya gini, lihatlah Bu, Allah pasti akan mengajarkan kita berhijrah dengan terpaksa ataupun tidak terpaksa. Ibu titeni saja. Ibu itu dulu misal, kok ibu, orang itu dulunya nakal. Presanono, Allah nanti akan mengajak dia berhijrah dengan terpaksa atau dengan maunya sendiri. Allah itu mau kita baik semuanya. Nah, pertini ini untuk kenal karepe Allah, Quran 84 ayat 8, Pak. Nah, ini jawabannya. 84 ayat 8. Ini jawabannya Bu Tanti. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Itu 84 ayat 8. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah ya, pemeriksaan yang mudah. Ibu kan dosa saya itu banyak, Ustazah, gitu ya. Dosa saya banyak. Apa sudah diampuni? Nanti apa saya bawa dosa sak karung? Nah, Ibu berarti pertanyaannya, nggih? Yang jawab Quran. Maka kita itu harus boloan sama Quran. Secara tidak langsung kita itu tidak kenal sama Allah. Saya datang ke rumahnya, saya ganti contoh ibu ini. Ibu Asma, ibu cantik, sinten asmanya? Ibu kuning. Bu Umi. Bu Umi orangnya kaya raya. Ya. Perumahnya di perumahan elit. Elite nemen. Alhamdulillah, masya Allah. Amin. Muga ketularan nular kabeh gitu ya. Ya. Bu Umi karena perumahan elit, satpame di luar perumahan kereng. Soalnya perumahan elit ya kudu jahat satpame. Bu jahat muka pokoknya ono lah pos satpam ya. Moro datang, uang numpak sepeda motor atau numpak mobil atau numpak apapun. Mau ke rumah Pak? Mau kemana Pak? Mau ke rumah Bu Umi. Oh enggak bisa. Mana ini? Pak. Mana KTP? Pemeriksaan di pos satpam, ya dah? Mana pemeriksaan? KTP. Ini Pak, KTP. Oh, surat SKCK. Pak, mau SKCK kayak caleg kayak Pak? Enggak, ini perumahan elit ini harus ada surat SKCK, banyak persyaratannya. Akhirnya nang pos satpam suwi. Akhirnya telepon Bumi. Sebentar, saya konfirmasi. Siapa tahu kamu maling. Bumi, enggak ya Pak ya? Siapa ya? Lupa. Oh Pak, nggak bisa masuk. Gitu ya. Pokoknya panjang urusannya. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Ada. Ono mana? Wong teko, wong iku lagi mulai gak sido utawa mulai utawa mlebu tapi pemeriksaannya panjang. Ono mana teko? Wong numpak sepeda motor, mau mobil pokoknya teko. Mau kemana ini? Oh kon tukang sampah yo. Kamu manusia yang sudah sering di perumahan ini. Pak Satpam kenal, Bu Umi gak kenal. Apa? Soalnya Pak Satpam yang kenal. Wes kono, iya, gua bobok sampah atau apa. Pokoknya dia masuk perumahan dengan riang gembira dan normal. Kenapa? Karena kenal mbek Pak Satpam. Enten yang kayak gitu. Lalu Bu Umi, saya tahu teleponan. Ustazah, Bu Umi saya mau ke rumahnya Bu Umi loh. Oh nggih, oh nggih Ustazah. Bu Umi telepon Pak Satpam. Engko nek ana uang kodong kuning. Ngene ya. Iku golek aku, wis lebokno ae Pak Satpam. Nggih. Aku teko. Oh, kodong ngene. Ibu mau ketemu Bu Umi ya? Monggo silakan. Enggak pakai diperiksa. Ya, itu kan ada di perumahan kan kayak gitu. Makanya ditadaburi, Bu. Kita besok kayak gitu. Kalau nggak kenal Allah, nggak kenal Quran, pemeriksaannya panjang, Bu.
kenalan sama Allah. Kenalan sama Allah. Panjang, Bu. Kenalan sama Allah. Satu pertanyaan itu tidak selesai. Seorang anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya. Kita nanti antri, kita itu manusia keberapa ya? Ke 5 miliar sekian. Kalau antri bioskop, antri McDonald lah ya 10 kan suwi gitu ya. Apalagi tukang gini-gininya lelet ya lama. Kenapa lama soalnya gitu ya. Kita nanti antri ke segitu panjang, di mana seorang anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya kalau tidak ditanyain saja. Ini 5 hal, kalau diringkas jadi 3. 1, dari mana hartanya dan dibawa kemana. Dari mana itu? Saya minum ini panjang, Bu. Dari mana ini? Tekok Bu Hartini. Bu Hartini ku sapa koncoku ngaji. Lho wong iku bener apa enggak ngono panjang. Ini dari mana hartanya? Dorong mana kemana hartanya? Itu ndak akan pindah kita. Sing ngantri dowo Pak. Terus yang kedua, harta usia. Usiamu mbok gawe apa? Usia 2 yang ditanyain, seluruh usia dan usia masa muda. Mbok pakai apa? Yang ketiga, ilmu. Ilmu cuma takok untuk apa, Dok? Kalau harta pertanyaannya 2, dari mana dan kemana. Kalau ilmu cuma kemana saja. Nah gitu ya. Jadi antrinya lama, nek gak kenal. Nek gak kenal, caranya kenal tadabbur ini. Hati jadi lunak. Kenapa kok hatinya lunak? Ini. Kalau ini Bu Un sudah hafal ini. Saya baleni lagi ya Bu Un ya. Bu Un hafal. Mau ke Pak Al-Fajr Pak? 89 nih buat yang salah. 27, 89. Nih, Al-Fajr 89 betul? Nih, surat 27, ayat 27, 28, 29, 30. Monggo. Wahai jiwa yang tenang. Sebelum baca 27, baca 30, Pak. Dan masuklah ke dalam surga. Iya, masuk surga. Masuk rumahannya Bu Umi. Ya, ini masuk rumah Bumi. Masuk ke surga. Ini perumahan nih. Rumahnya jenisnya surga. Ya. Syaratnya masuk surga. Gitu ya. 27, Pak. Wahai jiwa yang tenang. Jiwanya yang tenang. Kembalilah kepada Tuhan. Belum, Pak. Satu-satu, Pak. TKB berarti nggak ada isyarat ya. 27. Hai jiwa-jiwa yang tenang, yang dipanggil ke surga siapa? Jiwa yang tenang. Jiwa kok usre kayak tangi turu melek biar sing dipikir ini, sing dipikir utang, sing dipikir ngene, dipikir ngono, gak tenang. Kalau orang di dunia, jadi guruku, bisa kok Bu dilihat orang ini ahli surga atau ahli neraka. Kalau ahli surga tenang, ketok potongannya. Ya kayak tadi Pak Ijo mbek Pak Ino ketemu, ya apa? Lah yo untukku cekot-cekot, untukku wis prono kabeh, mangan gak enak, ya gak enak kabeh sing diomong, gak tenang hidupnya. Jangan ngimpi dia masuk surga karena syarat dan ketentuan berlaku ini, Bu. Ke rumahnya Bu Umi, orang yang tidak kenal harus bawa KTP, SKCK, harus bawa fotokopi, wah wis gak ngerti. Ini syarat ketentuan berlaku. Jiwa yang tenang. Nomor 2 Pak, ayat 28. Kembalilah kepada Tuhan. Ya stop. Kembalikan ke Tuhanmu. Jadi kalau ada masalah apapun kembalikan ke Tuhanmu. Contoh pertanyaan Bu Yuni, arep delok panas, iki ciptaan Allah, lho balik. Coba ndelok Surabaya nih, wah panas lho gak ono Allah e. Gak balik nang Gusti Allah. Kalau gak balik nang Gusti Allah gak iso nang swarga. Ono kanca kok gregetno, sing didelok kok kancane Pak Bu Paijo sing gregetno, sing ketok iki gak balik nang Gusti Allah. Enggak bisa. Syaratnya kembalilah ke Tuhanmu. Maka munine apa? Allah menyuruhku sabar melalui orang itu. Surat 25 ayat 20. Ngaten nggih? Lanjutan ayat 28. Sambung Pak, monggo. 28.
Tadi kan kembalilah ke Tuhanmu kan? Ya. Ya, monggo lanjut. Ya, monggo sinten yang sudah? Monggo Pak. Stop. Dengan hati yang ridho dan gini Bu. Syaratnya ridho dulu baru dapat ridho. Kita sering ngomong ini. Yang penting oleh ridho Allah, nggak bisa kalau kita nggak ridho. Jadi syaratnya kita ridho dulu baru dapat ridho. Kene gawe ning grundeli Gusti Allah, ngimpine oleh ridho, nggak bisa. Dengan hati yang ridho dan diridhoi. Allah nggak akan ridhoi nek kon enggak ridho. Carane ben ridho kaya apa? Kembalikan ke Allah, engko lak ridho. Akhirnya dimusuhi tanggane sing gregetno, Allah menyuruhku sabar melalui orang itu. Alhamdulillah Allah tidak mentakdirkan sifat gregetno iku nang aku. Allah sing dieling, wis balik, itu ridho. Coba dia loh, benci aku di tanggoku sebelah yang gregetno sing ketok tanggane. Enggak balik nang Allah, enggak iso nang swarga. Tapi nek Allah menyuruhku sabar melalui orang itu. Allah sing ketok, kembali ke Allah, penduduk surga. Satu, nomor dua, ridho. Akhirnya karena sing diketokno Allah, alhamdulillah yang diciptakan Allah dadi wong jahat kok bupa ijo. Kok duduk aku masya Allah, matur nuwun ya Rob. Dadi menungso. Karena sing dieling nikmatnya Allah, Quran surat 35 ayat 3. Gitu ya. Jadi ridho dulu baru diridhoi. Jangan mimpi diridhoi Allah kalau kita tidak melakukan yang diridhoi Allah. Lanjut Pak. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Hambaku. Masuk ke dalam golongan hamba. Hamba itu apa Bu? Hamba itu rendahnya minta ampun. Beda mbek karyawan. Hamba itu wong sing rendah merendah, maka merendahlah. Karena ingat ayat tadi yang saya bacakan 2883. Negeri akhirat tidak aku ciptakan untuk orang-orang yang ingin sombong. Maka merendahlah isok nang swarga. Lalu ayat 30 Pak. Dan masuklah ke dalam. Itu ke surga. Gitu Bu. Jadi nek ngene sapa iku catetan. Oh iki wong apik iki apa? Hamba-hambaku dia tenang kok hidupnya ngene-ngene swarga. Jadi bisa dilihat di penduduk bumi ini. Iki ahli swarga apa ahli neraka. Urip kok umek kae ngrasani tanggane, ngrasani cuaca, ngrasani nasib. Rasani sembarang udah nggak bisa. Jadi nggak tenang jiwanya. Kalau nggak tenang nggak bisa ke surga. Lawang unine koyok ngono. Buat pegangan Bu ya, buat pegangan Ibu 2868. Saya harus stop loh Bu, iki aku ndelok jam. Loh, wis mari ya. 2868 terakhir. Awal ayat. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Stop. Tuhanmu menciptakan dan memilih yang Dia kehendaki. Berarti sakarepe Gusti Allah. Terus? Bagi mereka tidak ada pilihan. Gak ono pilihan Bu. Gak ono pilihan. Jadi hidup itu dipilihkan, bukan hidup itu pilihan. Yang kita sering dengar apa? Nah, padahal ayatnya hidup itu buat kamu gak ada pilihan. Berarti dipilihkan. Tapi kita sering dengar apa? Nah, hidup itu gak pilihan Bu. Hidup itu dipilihkan. Pilihannya dua, melok setan apa melok iman. Itu baru pilihan. Grundel melok setan, syukur melok Allah. Itu pilihan. Jadi terima dulu. Karena kita nggak bisa, buktinya kita nggak bisa menolak tua. Berarti kita itu dipilihkan. Ina mubarok tua. Loh, nek kepengen Bu, ina mubarok enom terus ayu terus sehat terus oke terus api terus kan gitu ya. Tapi nggak bisa. Berarti saya dipilihkan oleh Allah. Hidup saya itu ditentukan. Buat saya pilihan dua, iman atau kufur, simple. Itu pilihannya. Jadi hidup itu pilihan, salah. Qurannya tidak demikian. Maka saat nasib kita buruk, saat kita ditimpa kesusahan, saat ditimpa sembarang, aku dipilihkan Allah buat aku ndak ada pilihan. Pilihannya apa? Dua, syukur mau ngamuk.
Simpel. Ngaten nggih. Sampun. Mengke kapur baru sak lemah ring gedabrus gak mari mari. Sampun nggih. Tapi kalau misalnya gini, kamu mau ke sini atau ke sini? Iya, mau ke sini atau ke situ, mau apa? Mau ke pasar atau mau ke mall gitu lah maksudnya. Iya, itu kan pilihan. Tapi Allah yang menentukan kamu itu kemana. Quran surat 64 ayat 11. 64 ayat 11. Jadi Allah itu sakjane sudah menuliskan ibu iku sakjane nanggone mall. Tapi ditawani tonggone, ayo nang pasar ae kok usah blonjo nang mall. Ibu mikir, nanti yo pasar mbek mall. Oh enggak lah, mall ae isi. Sakjane takdirnya memang ke mall ibu itu. Nah, gitu ya. Nah, sampun. Nggih, sudah jam 11. Nggih. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan istighfar. Marilah kita awali dengan istighfar, kita sholawat dan alhamdulillah. Sebelum berdoa itu alhamdulillah dulu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Sebentar Bu, nggak mau dipanggil doanya. Kamu kok nggak mau? Oh, nggak mau Bu, mogok Bu doanya Bu. Yang berdoa jangan saya ya. Sebenarnya doa sudah saya siapkan dan bagus. Tapi ini saya sedang gondok. Berarti Allah tidak mengizinkan saya membacakan doa. Ini, boten purun di ketek boten purun gondok dhewe. Boten bisa doa atau Bu Tanti yang berdoa atau Bapak? Ngapunten Pak, boten saged hang. Oh, masya Allah, masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami hadir di sini untuk mempelajari ilmu-ilmu Engkau ya Allah. Bu, saya kalau menyebut Allah saya nangis Bu, jangan, saya nggak bisa Bu. Saya kalau menyebut Allah, nggak apa-apa ya, saya nangis nggak apa-apa ya Bu. Allah, kula nyuwun istiqomah Allah di jalan Engkau. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi. Tundukkanlah hati kami untuk ridho menerima apapun yang Engkau tentukan atas kami. Allah ya Rabb, mudahkanlah perjalanan kami ke surga. Mudahkanlah perjalanan kami untuk bertolabul ilmi. Lembutkanlah hati kami. Jauhkanlah kami dari kekerasan hati. Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solihah. Matikanlah kami ke dalam husnul khotimah. Berikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ampunilah segala dosa kami. Kumpulkanlah kami di jannah Engkau ya Rabb. Kumpulkanlah kami di jannah Engkau bersama anak dan cucu kami dan orang-orang yang mencintai kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah. Mohon maaf atas segala salah-salah kata, kula nyuwun ngapunten segala kalepatan. Mau ya Bu memaafkan saya. Semoga kita bertemu di jannahnya Allah dan kita nanti saling mencari, karena yang dipertemukan adalah yang saling menyayangi. Ana uhibbuk fillah ya Usti. Aku mencintai kamu karena Allah. Ibu sunnah ya itu, kalau ketemu teman itu Nabi menyunahkan begitu. Ana uhibbuk fillah. Aku mencintaimu duduk sogemu. Aku mencintaimu duduk ayumu. Aku mencintaimu karena Allah. Apa itu Bu maksudnya? Nah, titik. Enggak besok mandek iki.
Aku mencintaimu karena Allah. Kalau sing didelok Allah mencintainya, maka keelekannya akan kita yakini bahwa itu adalah Allah yang ngasih dan untuk kita perbaiki atau apa. Tapi nek mencintaimu karena sugih, sekali nek gak ditraktir ngamuk. Gitu? Jadi ana uhibbuk fillah itu ada di kitab Riyadhus Shalihin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mun ngapunten segala